Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Anime TV IND. Nah, di kesempatan kali ini Mimin akan sedikit membahas tentang kelanjutan Tokyo Revenger episode 7. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang belum sub dan baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya menekan tombol sub terlebih dahulu, serta dukung terus Mimin dalam mengembangkan channel ini agar channel ini jadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol sub serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari Anime TV IND. Setelah episode 7 sebelumnya, Kiyomasa yang mulai memainkan Takemichi menendang dan memukulnya satu persatu. Takemichi yang terus dipukuli lalu mengingat kembali, menyadari bahwa dirinya adalah babu dari Kiyomasa. Karena takut padanya, menyadari bahwa dirinya tidak terlalu kuat untuk melawan dirinya. Kemudian Takemichi meminta maaf pada Kiyomasa. Takemichi pun diisolasi di seluruh tubuh dan mulutnya agar tak bisa lari kemana-mana. Dan Kiyomasa berkata bahwa dirinya tak menyukai Takemichi dan berniat menjadikan Takemichi sebagai budaknya lagi seperti dahulu setelah semua rencananya selesai. Kemudian langsung meninggalkan Takemichi. Kemudian Hina menemukan Takemichi yang sudah dalam keadaan tidak berdaya. Takemichi pun menangis di hadapan Hina dan mengatakan dirinya sangat bodoh dan berpikir bahwa dirinya bisa menyelamatkan orang lain. Padahal Takemichi sendiri sangat lemah dan takut pada Kiyomasa. Takemichi menyuruh Hina untuk meninggalkan dirinya karena merasa dirinya sangat memalukan. Takemichi sendiri berpikir, andai saja dirinya adalah Draken atau Miki, dia pasti sudah mengalahkan semua orang itu dalam hitungan detik. Dan tiba-tiba Hina mendekatkan wajahnya pada Takemichi dan mencium Takemichi. Dia berkata bahwa Takemichi adalah orang yang spesial buat dirinya. Takemichi bukan Draken ataupun Miki. Takemichi orang yang lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri dan menangis untuk orang lain dan mengatakan tidak ada orang yang seperti Takemichi. Akhirnya Takemichi bangkit dan semangat sambil berkata ia akan membuang semua rasa takutnya selama ini. Di tengah perjalanan, Takemichi dipanggil oleh seseorang dan itu adalah Mitsuya, kapten dari skuad kedua. Mitsuya pun bertanya pada Takemichi, di mana Draken? Takemichi pun menceritakan semuanya, bahwa Draken akan diserang oleh Kiyomasa. Tapi Mitsuya sudah tahu dan mengatakan, Heian yang merupakan wakil kapten dari Panjin yang bekerja sama dengan Mobius untuk membunuh Draken. Sentak membuat Takemichi terkejut. Kemudian Mitsuya pun menceritakan alasan dari Heian, karena sebelumnya Miki mencoba untuk membebaskan Panjin dari Uman dengan sejumlah uang, tapi dihentikan oleh Draken. Hal itu membuat Heian beranggapan bahwa Panjin telah dibuang oleh Toman karena ulah Draken. Heian pun melakukan pertemuan dengan anggota Mobius yang masih tersisa dan mencoba bekerja sama untuk membunuh Draken. Kemudian Mitsuya berkata bahwa peristiwa itu tidak dapat dihentikan oleh kapten skuad karena dilakukan oleh sejumlah orang dan berharap besar kepada Takemichi karena sebelumnya keadaan Toman bisa menjadi buruk jika tidak dihentikan oleh Takemichi dalam pertengkaran antara Miki dan Draken sebelumnya. Mitsuya pun berterima kasih atas hal itu. Kemudian mereka melihat motor milik Heian yang sudah terparkir dan sudah tahu bahwa Heian berada di atas tempat itu. Di sisi lain, Draken dan Emma yang lagi berjalan dihentikan Heian. Draken yang sudah menyadari bahwa semua ini akan terjadi dan menyuruh Emma untuk pergi. Draken yang sudah siap untuk bertempur dengan Heian, tapi dari belakang ada anggota Mobius yang tiba-tiba memukul Draken. Ternyata Heian tidak sendirian dan dia bersama dengan anggota Mobius dan siap untuk membunuh Draken.
Takemichi dan Mitsuya pun sampai di tempat Draken. Ternyata dia melihat anggota Mobius yang sudah berjatuhan dan tidak sadarkan diri. Rupanya Draken yang sudah berdarah di kepala akibat dipukul dari belakang oleh anggota Mobius masih bisa bertahan dan menghabisi semua anggota Mobius sendirian. Akhirnya beberapa anggota Mobius yang tersisa ketakutan melihat Draken. Padahal kondisi Draken sudah terluka parah di kepalanya, namun masih mampu untuk menghabisi mereka dengan mudah. Payan yang melihat keadaan Mitsuya langsung menyuruh diam atau dia akan dibunuh juga. Mitsuya yang mendengar hal itu menghiraukan dan tidak takut dengan ancaman dari Payan. Kemudian Draken yang sudah menghabisi 20 orang anggotanya, dia pun beristirahat dan menyuruh Mitsuya untuk menghabisi sisanya. Mitsuya pun tersenyum dan mengiyakan perkataan dari Draken, lalu bersiap untuk bertempur. Payan yang sudah menyuruh anggotanya untuk mengepung mereka dan bersiap untuk menyerang mereka. Namun, tiba-tiba terdengar suara motor yang datang dari kejauhan yang menuju mereka. Dan ternyata itu adalah Mickey. Payan dan anggota Mobius lainnya terkejut melihat kedatangan dari ketua Toman, yaitu Mickey. Mickey mengatakan bahwa ia sudah paham dengan situasinya. Ternyata Mickey ditelepon oleh seseorang untuk pergi ke tempat lain supaya mereka bisa menyerang dan menghabisi Draken. Mickey yang sudah tahu niat Payan langsung bertanya, siapa yang merencanakan semua ini? Takemichi yang mendengar hal itu langsung teringat sama kata-kata dari Osanai yang di masa depan. Kemudian muncul seseorang dengan dipayungi oleh anggota Mobius. Mickey yang melihat itu langsung bertanya, siapa dia? Rupanya dia adalah ketua sementara dari Mobius untuk menggantikan Osanai yang bernama Hangma. Mickey bertanya, apa dia pria yang menjijikan sebagai dalang yang mengatur semua ini di balik layar? Kemudian Hangma yang ingin bicara langsung ditendang oleh Mickey. Tapi dengan mudahnya ia menangkis serangan Mickey dengan tangannya, walaupun ada luka memar di tangannya. Draken, Mitsuya, dan Takemichi terlihat kaget karena pertama kali melihat ada orang yang mampu menahan tendangan dari Mickey. Hangma berkata tujuannya adalah menghancurkan Toman sekaligus membunuh Mickey dengan tangan sendiri serta membawa 100 orang anggota Mobius. Takemichi yang melihat Hangma berpikir bahwa dia adalah orang yang di balik layar yang berencana untuk menghancurkan Toman. Hangma langsung menyuruh semua anggotanya untuk menghabisi Draken, Mickey, dan semuanya. Takemichi pun kebingungan dengan yang terjadi, sebab di masa depan Takemichi tidak pernah mendengar info dari Naoto dan berpikir apa dia yang mengubah cerita di masa lalu sampai di luar jalur yang seharusnya terjadi. Namun, tiba-tiba sekelompok pasukan Toman datang ke tempat itu. Ternyata itu adalah Yushiro, kapten dari skuad kelima Toman, Kawata Nohayo, kapten keempat dari Toman, dan Baji Keisuke, kapten dari skuad pertama Toman. Mereka bertiga datang untuk membantu dan membawa pasukannya masing-masing untuk menghabisi mereka. Dan sini yang tidak ada itu adalah Pancin, karena dia di penjara karena di insiden di episode 5 di episode sebelumnya. Mereka bertiga datang dan sabar untuk segera memulai pertempuran. Payan yang melihat semua kapten Toman datang dan langsung ketakutan. Mickey dan Draken yang melihat semua anggota Toman sudah berkumpul semakin semangat dan tak sabar untuk memulai pertempuran. Akhirnya pertempuran pun dimulai dan episode 8 pun selesai. Segitu saja untuk episode 8 kali ini, dan jangan lupa sub channel ini agar kalian dapat melihat update terbaru video untuk episode 9 nanti. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.